Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Hias Jawa Tengah. Kali ini kita akan lanjut lagi membahas terkait burung merak biru India. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa ekor. Ini ada jantan Simiko, usia kurang lebih 6 tahun setengah ya teman-teman. Kemudian ini betinanya si Niki, dia juga kurang lebih masih 4 tahunan. Dan ini baru kemarin saya masukkan karena dia itu bertelur dan belum ada jantannya. Jadi saya coba kawinkan di sini. Ini semoga aja sudah mau ngawin si Niko dan Fadil karena ekornya masih cukup pendek ya teman-teman, kurang lebih masih 3/4 ini dari biasanya. Nah, yang akan kita bahas pada video kita kali ini adalah kemarin kan kita udah bahas terkait satu pasang indukan merak biru India ini, yaitu si Niko sama si Niki ini. Dia bertelur kurang lebih 70 butir dan menetas sekitar 60 ekor. Dimana dari 60-an ekor itu didominasi oleh warna biru dan ada juga warna blorok. Seperti teman-teman lihat, ada selap putih di sayapnya. Untuk Miko sendiri memang pure 100% original biru atau blue default. Nah, pengetahuan juga bagi teman-teman, peacock itu adalah untuk betina. Kemudian untuk jantan ataupun merak pada umumnya adalah pea fowl itu untuk merak pada umumnya. Nah, kita akan langsung saja membahas terkait tips bagi teman-teman yang memang mau ternak burung merak biru, dimana satu ekor betina indukan itu alhamdulillah di farm kami kemarin menghasilkan kurang lebih 60 ekor anakan. Nah, pertama-tama teman-teman harus memilih atau membeli indukan yang memang benar-benar sudah pernah bertelur atau indukan yang benar-benar indukan, bukan siapan ataupun yang belum pernah bertelur. Di sini dulu saya beli si Miki itu dia sudah bertelur sekali teman-teman. Nah itu di produksi pertama katanya dulu cuman sekitar 12 butir seperti itu. Jadi bisa dikatakan masih awalan lah, jadi telurnya belum banyak kalau misalnya teman-teman beli yang masih muda atau yang masih siapan gitu, tapi bisa juga dia akan bertelur banyak. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang mau ternak merak itu pastikan jantannya itu jantan yang memiliki mental baja. Jadi kalau si Miko ini ketika dia mekar, saya deketin itu dia tetap mekar, nggak langsung minggu, bahkan kadang maju malah nantangin gitu. Itu pas birahinya tinggi banget seperti itu. Nah, untuk Miko ini juga dia juga sudah indukan teman-teman, dilihat dari usianya sudah 6 tahun dan jalurnya bisa teman-teman lihat di sana di kaki itu udah gede-gede ya, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk jantannya pastikan dia juga sudah indukan teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah indukan itu dia udah pernah ngawin dulu, juga sudah pernah fertil ataupun memiliki anakan, insya Allah ketika pindah kandang ke tempat teman-teman insya Allah akan produksi dengan baik juga. Itu kalau tips dari kami. Jadi selaku peternak yang dulu membeli indukan dikawin dengan indukan. Nah ini dari farm yang berbeda dulu, yang satu dari daerah Jogja, yang satu dari daerah Jawa Tengah. Nah untuk selanjutnya, kalau saya pribadi dulu ketika dia musim kawin pertama atau mulai bertelur, itu saya berikan pakan basah. Jadi waktu itu saya kasih fur, saya kasih katul, sama saya kasih nasi. Kemudian untuk support protein, untuk seminggu sekali atau seminggu 2 kali dulu tak kasih jangkrik. Kemudian selanjutnya untuk pakan hijauan itu kurang lebih ya 3 hari sampai seminggu sekali itu
saya kasih hijauan berupa daun kartex ya teman-teman. Saya iriskan kecil-kecil, kemudian saya tambah ke pakannya. Jadi dengan seperti itu serat kasarnya dia juga tercukupi. Nah, itu tadi untuk pakannya. Kemudian untuk kandangnya, dulu si Miko sama si Miki ini dulu itu di kandang ini. Jadi ini luasnya kurang lebih sekitar 6 meter kali 3,5. Itu dulu karena belum punya ayam lain, jadi saya kasih sepasang teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman mau lebih produktif lagi, misalnya ada 3 betina atau 4 betina gitu, enggak masalah. Itu dulu dengan sepasang itu alhamdulillah si gadisnya ini, si ibu-ibu emak-emak ini udah nalur 70-an butir. Nah, itu juga enggak dalam waktu berdekatan ya teman-teman. Jadi ada jeda waktu, misal seminggu pertama nelur 3, jadi 2 hari sekali gitu kan. Terus kemudian minggu kedua nelur 2, setelah itu jeda seminggu. Habis itu jeda seminggu nelur lagi 2 minggu sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu nelur, kemudian setelah itu dia berhenti lagi. Kadang ada sampai setengah bulan atau 1 bulan, yang sering seminggu berhenti dia nelur lagi gitu teman-teman. Jadi itu masa produksinya itu dari bulan Agustus sampai tanggal 28 Januari. Nah, itu alhamdulillah untuk pertama-tama telur dulu karena belum memiliki mesin tetas yang kompatibel untuk merak. Dulu saya punyanya yang untuk ayam Brahma itu loh teman-teman. Jadi waktu tak coba untuk telur merak, si Miko sama Miki ini dia nggak netas telur pertama, tapi fertil. Nah, akhirnya terus saya pindah ke ayam, dulu titip ke tetangga, ke ayam tetangga itu. Setelah titip ke ayam tetangga, nitip 3, nitip 5 itu netas semua alhamdulillah. Untuk awal kemudian saya beli mesin tetas juga dari Dieng Farm Inkubator itu. Alhamdulillah daya tetasnya maksimal dan tentunya hasilnya juga optimal. Terima kasih banget untuk Mas Supri aja. Bisa tuh teman-teman kalau mau order mesin tetas di beliau, nanti kontaknya bisa kontak saya juga atau lewat saya juga bisa gitu. Nah, untuk selanjutnya itu tadi dari segi perkandangan. Kemudian dari alasnya itu kalau bisa saya dulu pakainya pasir, full pasir seperti ini. Nah, ini dia cukup nyaman, mau kipu atau mandi pasir atau dash bedding itu dia bebas. Ini pasir semua halus ya teman-teman, jangan ada kayak besi ataupun kerikil-kerikil tajam karena merah ini cenderung rakus. Jadi apa aja yang ada di depannya biasanya dimakanin kayak gitu tuh, dia itu masih makanin rumput. Nah, kemudian dari kandangnya ini atapnya bisa teman-teman lihat di sini. Kalau di tempat saya sendiri ini atapnya pakai galvalum ya teman-teman, itu biar agak kelihatan. Jadi di tengah-tengahnya itu transparan, di tengah-tengahnya transparan, ada beberapa blok itu dikasih transparan agar cahaya bisa masuk seperti ini. Nah, itu nggak bisa didih atau berjemur. Selain itu yang paling penting adalah tangkringan. Tangkringan itu cukup 1 aja sebenarnya, nggak usah banyak-banyak, pusing dia nanti mau nangkring di mana. 1 atau 2 kayak gini ya nggak apa-apa sih karena banyak meraih. Tapi kalau ting pelantang, kalau pada kesana kesini itu nanti yang bikin dia susah untuk ganggu betinanya, untuk wadah betinanya. Ketika dia mekar kan usahakan tingginya di atas 1,5 meter ya teman-teman. Ketika dia mekar, ekornya tuh nggak nyangkut di tangkringan itu. Jadi nanti ketika dia ngejar betinanya mau ngawin, dia nggak lumbur tangkringannya. Kalau kebanyakan pohon-pohonan atau tangkringannya kesana kesini, alhasil untuk dia ngawin susah teman-teman. Itu pengalaman saya sendiri, banyak yang nggak fertil dulu sebelum si Miko ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ternak merak, yaitu saran saya itu tadi untuk tangkringannya. Ini cuma tips dari kami ya di Ayam Biasa Jawa Tengah, karena kita udah mengalami beberapa fase di mana pertama dulu banyak yang nggak netes, ternyata tangkringannya kebanyakan, terus kehujanan terlalu lebat juga waktu itu, jadi kemungkinan dia nggak nyaman dengan lokasinya. Nah, mungkin itu dulu ya tips dari kami Ayam Biasa Jawa Tengah. Apabila teman-teman ingin beternak
burung merak biru India. Nah, tips-tips tadi itu adalah tips atau hal yang sudah kami jalani dan kami lakukan. Dengan seperti itu alhamdulillah bisa menghasilkan cukup banyak anakan atau produktivitas yang cukup tinggi, teman-teman. Monggo boleh diadaptasi, boleh ditiru. Kalau kiranya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak kami di ayamhiasjawatengah.com atau komen di video ini. Nah, jangan lupa pula subscribe channel Ayam Hias Jawa Tengah agar lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten bermanfaat terkait ayam hias. Oke, see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.